Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bu Eka Mestikorini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan terkait tugas akhir untuk final post test terkait analisa ERD dengan keseluruhan materi yang lengkap. Oke, baik sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terdapat 9 tabel yang sebelumnya sudah ada pada eh, analisa yang sudah diberikan kakak tingkat 9 tabel. Nah, kemudian pada update analisa yang terbaru saya, sini saya menjadikan 10 tabel karena ada untuk detail pesanan yang terbaru. Kemudian saya ada menambahkan pada materi baru yang belum saya tambahkan sebelumnya, yaitu yang pertama ada join. Nah, di mana join itu untuk menggabungkan antara tabel tabel satu dengan tabel yang lainnya dengan perintah left join, outer join atau right join seperti itu. Kemudian transaksi itu digunakan untuk ketika kita mencoba untuk suatu database yang dimana ada kaitannya dengan transaksi, misal seperti ini. Kemudian ini untuk perintah save point itu digunakan ketika kita itu melakukan proses menyimpan suatu data tapi belum pada save point yang kedua seperti itu atau checkpoint pertama. Nah, di dalam transaksi itu juga terdapat rollback. Nah, di mana rollback itu otomatis berjalan ketika kita tuh bisa melakukan stop transaksi yang mendadak seperti itu, Ibu. Kemudian hak akses atau grant table itu seperti yang kita ketahui di dalam suatu role user, misal terdapat 3 role yaitu ada admin, super admin, admin transaksi dan admin klien seperti itu atau pelanggan seperti itu. Nah, yang dimana super admin ini tadi kita bisa melakukan all privilege, yang dimana kita bisa melakukan proses CRUD yaitu create, read, update, dan delete. Kemudian ada admin transaksi itu hanya bisa melakukan proses transaksi yaitu untuk update dan delete. Kemudian untuk pelanggannya itu hanya bisa melihat dari detailnya aja. Kemudian MySQL function ini untuk melihat data saja, bagaimana suatu data itu diproses dan tidak seperti itu. Misal di sini kita menggunakan kondisi if di mana harga kalau lebih dari 30.000 itu premium, jika di bawahnya berarti reguler. Karena kemudian trigger itu merupakan suatu prosedur yang dipanggil secara implisit atau otomatis. Seperti contoh, karena di sini saya transaksi ya, mungkin saya akan berikan contoh lain yaitu misal di dalam suatu aplikasi BMKG ketika ada eh, suatu surat yang akan disiarkan ke seluruh masyarakat Indonesia itu gimana ya? Analoginya itu ketika itu dijalankan maka otomatis mendapatkan info itu terhadap masyarakat Indonesia, misalnya terkait kegempaan seperti itu. Intinya akan otomatis terupdate seperti itu, Ibu. Kemudian store prosedur itu untuk sintaks-sintaks yang mungkin untuk apa ya, membuat prosedur gitu. Kemudian ini subquery data. Kemudian ini view itu hanya untuk suatu DBA, database administrator, untuk melihat suatu data gabungan dari tabel ini dan tabel ini gitu, dengan pengondisian order by yang lain gitu. Jadi ini sifatnya tidak disimpan di suatu database, hanya ibarat data mengambang saja. Kemudian backup recovery ini untuk membackup database dengan keseluruhannya atau mungkin tidak mengikut sertakan recordnya, hanya mengikut sertakan tabelnya dengan isinya. Mungkin cukup sekian dari penjelasan video saya. Kemudian nanti saya lanjutkan dengan replikasi
yang saya buat dengan kelompok saya, anggota kelompok saya, yaitu Desta Aftahul Kirom. Mungkin cukup Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih kepada Bu Eka Mistigorini yang telah memberikan kami kesempatan untuk mengerjakan tugas terkait replikasi ini. Sebelumnya, kami berdua telah melakukan semua konfigurasi yang ada di my.ini ini pada slave, kemudian pada di konfigurasi masternya yang harus ditambahkan sesuai yang ada di modul. Nah, kemudian ini yang ada di master, kita pastikan dulu untuk IP addressnya yang di master itu 1.11 yang nanti kita bakal konfigurasikan di my.ininya untuk di slave agar saling terhubung. Kemudian ini yang pada master, positionnya, MySQL pinnya yang untuk kita konfigurasikan di my.ini di slave-nya. Kemudian ini juga kita membuat grand replication terhadap user Fajar dengan localhost IP yang di laptop slave dapatkan, yaitu 1.3, kemudian passwordnya 1.3.4.5.6. Nah, semua konfigurasi telah dilakukan sesuai ada yang di modul dan berdasarkan ada kita cari di AI, Ibu. Hanya saja untuk show slave statusnya tetap hingga saat ini itu yang bagian slave IO runningnya itu masih connecting. Mengapa demikian? Setelah tadi saya cari di jurnal yang ada dan bantuan AI juga, bahwasannya saya menggunakan Laragon versi 6, kemudian rekan saya Desta menggunakan Exam. Nah, yang dimana ketika mau mereplikasi dengan konfigurasi hmm, yang berbeda seperti itu ya Bu ya, Laragon dan Mesh dan Exam itu tadi tidak diperbolehkan karena adanya perbedaan ekstensi di dalam my.ininya seperti itu Ibu. Maka dari itu setelah saya coba berbagai cara itu hasilnya masih tetap IO runningnya connecting, tetapi sleeve SQL-nya berjalan Ibu. Yes, seperti itu. Jadi itu tadi mungkin permasalahannya, yaitu karena perbedaan itu tadi antara Laragon dengan Exam tadi itu. Seperti itu Ibu. Mungkin cukup sekian dari kami untuk tugas-tugas analisis ERD-nya. Seperti yang sudah saya presentasikan pada post-test ujian praktik kemarin. Jadi mungkin cukup, dan mungkin ini rekan saya Desta juga mungkin cukup juga. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.